sepertinya teman-teman sudah siap semuanya, ya kan? Dan aku pengen jelasin lagi sedikit soal Slido-nya. Jadi, apakah QR Slido-nya sudah bisa ditampilkan? Nah, ini dia. Jadi, buat teman-teman nanti yang mau bertanya, mau ikutan kuis, bisa langsung ambil gadgetnya, ambil handphonenya, atau ambil tabletnya, langsung di-scan. Oke? Jadi, di-scan di yang ada hitam putihnya ini, QR code-nya. Ya, sudah dilakukan teman-teman? Supaya teman-teman bisa siap-siap dari sekarang. Jadi kalau misalnya mau nanya juga seperti itu ya. SD, kalau misalnya teman-teman tingkat SD, kalau SMP, nah seperti yang dicontoh itu, untuk nama asli narasumber dan pertanyaannya apa. Jadi misalnya aku SMA _ Kenny Jafar, lalu ketikkan pertanyaannya. Oke, sudah mengerti ya teman-teman? Untuk peraturan dari slido.com ini sangat mudah. Semoga teman-teman juga sudah bisa mengakses QR code dari Slido-nya. Jangan lupa ya, banyak hadiah. Hari ini selain teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat buat semua yang ikut nobar sampai habis, ada juga merchandise untuk semua pemenang, dan juga akan ada gawai tablet atau smartphone dan juga buku dengan judul Oscar untuk 6 peserta terpilih. Dan nanti di akhir acara juga aku akan umumkan untuk proyek akhirnya yang teman-teman bisa ikutin untuk mendapatkan tablet dan smartphone. Oke? Baiklah teman-teman, sepertinya semua tata tertib sudah saya bacakan. Dan teman-teman juga sudah boleh siap-siap nih, karena bentar lagi kita akan ketemu dengan narasumber yang luar biasa. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, teman-teman, saya himbau untuk mengambil sikap sempurna atau bisa berdiri. Oke, Kenny akan berdiri ya. Baik, terima kasih semuanya. Oke, kita akan melanjutkan acara pada siang hari ini. Siang atau pagi ya? Sepertinya masih pagi karena masih jam 9.20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kita akan melanjutkan program acara pada pagi ini. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan pembukaan oleh Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita sambut Pak Hendarman. Terima kasih Mbak Kenny. Selamat Apa pagi kabar Pak. Mbak Kenny? Selamat pagi Mbak Kenny. Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat pagi kepada
adik-adik semua yang sudah mengikuti acara ini, yang tercatat sekarang sekitar 40.000, luar biasa sekali. Kemudian saya ingin menyapa kepada para narasumber. Di sini ada Profesor Muhammad Suyanto. Beliau sekaligus sebagai produser dan penulis dari BOS. BOS itu Mbak Kenny singkatan dari Battle of Surabaya. Dan Prof. Suyanto ini sekaligus juga sebagai rektor dari Amikom. Kemudian saya ingin juga menyapa Pak Arianto Yuniawan, sutradara dari BOS. Dan kemudian ada dua pengisi, ya, pengisi suara. Ini ada Mas Ian Syabani dan Mbak Angela Vero. Lalu kemudian nanti kita akan mendengarkan juga diskusi tentang makna dari BOS ini, ya, film fiksi ini yang animasi, yaitu oleh Pak Asep Kambali. Beliau seorang sejarawan dan kemudian pendiri dari komunitas Historia Indonesia. Lalu kemudian nanti ada Mbak Tisa Biani. Mbak Tisa Biani seorang artis dan juga duta FFI tahun 2020. Selamat pagi, sudah hadir di sini. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf dari Pak Sekretaris Jenderal yang siogianya beliau akan membuka acara ini. Dan kami sebenarnya hanya menyampaikan pesan dari beliau, terima kasih ya sudah berkenan untuk sama-sama mengikuti acara ini. Dan sebenarnya nonton bareng ini, virtual ini, Mbak Kenny dan adik-adik sekalian, ini kelihatannya baru pertama kali di dunia ini adanya gitu. Ya, kalau boleh saya katakan, Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan suatu terobosan yang mungkin kalau dicari-cari ini saya mencoba mencari di mana-mana, kayaknya belum pernah ada itu nonton bareng virtual. Luar biasa. Ya, jadi ini suatu ide juga yang sebenarnya lahir dari teman-teman juga yang ada di Pusat Penguatan Karakter yang usianya juga tidak tua, tapi mereka adalah orang anak-anak muda, ya, yang seperti saya juga lah, sama-sama mudanya. Lalu kemudian dari kegiatan ini sebenarnya juga bagian dari perpaduan tadi disampaikan oleh Mbak Kenny. Ya, kita ingin merayakan Hari Pramuka yang tanggal 14, lalu kemudian menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ya, yang ke-75 yang sudah berusia cukup lanjut. Dan melalui film ini kita berharap, saya berharap adik-adik nanti ya, ini paling tidak mengetahui apa yang terjadi ya, walaupun adik belum lahir. Dan kemudian dari film ini nanti adik-adik bisa belajar bagaimana sebagai seorang Indonesia ya, rakyat Indonesia atau manusia Indonesia, kita harus mempunyai ya karakter perjuangan yang luar biasa. Kita tidak perlu takut, kita tidak kenal menyerah, dan demi kebenaran kita harus berani ya, dan juga kita harus melakukan apapun untuk harga diri bangsa kita. Kegiatan ini nantinya akan dilakukan tidak hanya hari ini, jadi nanti akan ada tontonan, kemudian tadi sampaikan Mbak Kenny nanti ada kuis ya, lalu kemudian ada diskusi. Nah setelah itu nanti akan diikuti oleh proyek ya, proyek dari adik-adik yang ini akan berlangsung sehingga nanti pada tanggal 31 Agustus akan dipilih ada 6 pemenang terbaik pada 31 Agustus. Dan tentunya proyek yang dilakukan ini kita kaitkan dengan suasana dan roh dari kemerdekaan ini, sehingga kita juga semua akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya kami ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan, Pak Sekretaris Jenderal, kemudian para eselon 1 yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga staf khusus Menteri, dan kemudian teman-teman dari direktur atau kepala pusat, kepala biro lainnya, dan khusus juga kepada para narasumber dan Mbak Kenny. Ya, terima kasih sekali dan insya Allah saya yakin Mbak Kenny akan membawakan acara ini dengan luar biasa. Amin. Terima kasih dan juga harus saya ingat ini, adik-adik saya di Pusat Penguatan Karakter
kalian yang membuat kegiatan ini berjalan, dan tanpa kalian kita lumpuh semua dan saya tidak ada artinya. Terima kasih. Mari kita nikmati acara nonton bareng virtual yang pertama kali di dunia ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam merdeka. Salam merdeka, Pak. Baik, kalau gitu kita akan lanjutkan ke program acara berikutnya, yaitu selangkah lagi menuju nonton bareng virtual. Nonton virtual bareng. Sama saja ya. Oke, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Kita mau meet and greet dengan teman-teman yang luar biasa karyanya dan juga pastinya ikut ambil bagian dalam film Boss Battle of Surabaya. Baik, yang pertama kita mau sapa dulu pada Pak M. Suyanto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Kenny. Yang cantik. Aduh, aku seneng banget lihat Pak Suyanto pagi ini. Semangat. Battle of Surabaya. Betul sekali. Dari kemarin ya Pak, kita udah ketemu ya Pak ya, secara virtual ya Pak. Ya, luar biasa Mbak Kenny. Betul. Oke, baik. Pak M. Suyanto ini selaku rektor dari Amikom Yogyakarta, produser dan penulis film Battle of Surabaya. Dan buku-buku karya beliau juga sudah banyak sekali. Dan yang paling baru adalah From a Startup to a Unicorn. Itu di tahun 2019 ya Pak ya? Iya. Karena dari Kemendikbud untuk pergi ke Silicon Valley dan hasilnya buku itu. Wah, luar biasa. Dari Indonesia untuk Indonesia ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan kepada narasumber kita berikutnya, yaitu Pak Arianto Yuniawan, selaku sutradara dan penulis skrip film Battle of Surabaya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Kenny. Ini hari ini aku happy banget karena semuanya totalitas ya. Pakai kostumnya nih walaupun dari rumah saja, tapi luar biasa. Niat. Ikut-ikut Kang Asep. Baik. Dan juga pastinya selain film Battle of Surabaya, pernah juga mengerjakan film Aji Saka, The King and the Flower of Life. Itu di tahun 2019 ya? Ya, ini sedang running. Produksi. Sudah running berarti sekarang, ini luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan bertemu kepada narasumber kita yang ketiga yang sekaligus menjadi pengisi suara dari Battle of Surabaya. Kak Ian Saibani, selamat pagi. Halo Kenny, apa kabar? Selamat pagi, aku baik dong. Alhamdulillah. Kita sama-sama penyiar radio ya. Alhamdulillah. Bisa ketemu di sini Kak. Berdua. Iya benar. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan ada juga si cantik nih. Kalau misalnya aku lihat Angela Vero, aku tuh rasanya pengen tutup kameranya deh. Karena cantiknya kelewatan nih, ya kelebihan. Halo Kakak Angela. Hai Kak Kenny. Kak Angel ini juga sebagai pengisi suara dari Battle of Surabaya ya. Yes. Kakak nyanyi juga ya dalam film ini ya? Iya. Wah, nanti aku pengen dengerin deh. Sedikit aja nyanyi, tapi jangan sekarang. Biar semuanya, ya. biar semuanya pada, kalau bahasa radionya tuh stay tune gitu. Baik, selanjutnya ada Kak Tisa Biani. Halo. Hai. Hai Kak Tisa. Hai Kak Kenny, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bangun nih ya pagi-pagi Kak, luar biasa. Pagi. Emang sering bangun pagi, alhamdulillah Kak. Jadi udah biasa. Tapi kita hari ini beruntung. Kak Angel, Kak Tisa, sama aku nih Kenny, kita dikelilingi dengan pria-pria yang ganteng banget nih pagi ini ya. Wah, banyak banget ya kita ya, dikelilingi pria-pria. Dan serunya, beliau-beliau ini akan ngomongin soal film. Jadi kan makin menarik ya, karena kan millennials tuh suka sama film gitu, nonton. Pasti, termasuk generasi aku, generasi milenial. Iya, betul. Kita generasinya sama, Kak.
Oke, dan yang terakhir narasumber aku pada pagi ini ada Kang Asep. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi Kak Kenny, selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Siapa yang setuju kalau Kang Asep ini kegantengannya bertambah 100% nih? Merdeka! Merdeka! Kak, boleh dikasih tahu dong, ini kostum pada pagi ini apa nih? Ini terinspirasi dengan tentara PETA, ya, pembela tanah air bentukan Jepang, dan ini menjadi kostumnya para pejuang pada saat revolusi, yaitu perang kemerdekaan masa agresi Belanda I dan agresi Belanda II. Jadi banyak yang menggunakan pakaian-pakaian seperti ini. Wah, baik, luar biasa. Oke, teman-teman, pada pagi hari ini sesinya akan dibuat menjadi 3 bagian. Nah, untuk yang pertama, kita akan ngobrol dulu nih sama Pak Suyanto dan juga Pak Arianto Yuniawan. Maka buat teman-teman yang belum kebagian pertanyaan saya, harap ditunggu ya. Yang terakhir-terakhir nih yang muda-muda nih. Oke, selamat pagi Pak Suyanto dan Pak Arianto. Ini. Oke. Selamat pagi adik-adik semua yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Oke, kita langsung membahas aja nih Pak soal film Battle of Surabaya. Bapak sebagai penulis ya, pastinya, dan juga produser sutradara. Ini aku pengen nanya sih, sebenarnya apa yang melatar belakangi dari pembuatan film Battle of Surabaya ini? Mungkin yang pertama boleh Pak Suyanto dulu. Baik, Mbak Kenny dan adik-adik semua yang saya hormati. Jadi Perang Surabaya itu membuat 20.000 nyawa melayang. Itu yang kita tidak kepingin terulang kembali. Baik ini di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yaitu inti dari pertama itu ya. Maka kita ingin sekali istilahnya mempromosikan Battle Surabaya. There is no glory in war. Tidak ada yang menang dalam perang. Semuanya kalah. Maka kita kepengen dunia itu damai. Dunia itu penuh dengan kedamaian dan cinta. Itu Mbak Ken. Luar biasa Pak. Boleh mungkin disambung langsung oleh Pak Arianto? Oh ya, jadi cara pandang saya sebagai sutradara aja ya Mbak ya. Jadi ya betul. Jadi saya terinspirasi dan bagaimana Battle of Surabaya ini dibuat karena saya ingin berkomunikasi secara visual, audiovisual untuk menyampaikan sebuah nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam karakter-karakter tokoh-tokohnya. Jadi dalam hal ini kita memfokuskan pada karakter-karakter yang ada di dalam masa sejarah tersebut. Sehingga misalnya kayak Presiden Sudirman dengan kewaisannya, kemudian Bung Tomo dengan semangatnya, itu yang ingin kita sampaikan kepada para audiens melalui film ini, paling tidak bisa menginspirasi bagi para generasi muda untuk salah satunya yang meneladani. Kalau mencontoh 100% nggak mungkin, karena tiap orang pasti akan punya hal yang berbeda. Nah, untuk menjembataninya, kita salah satunya menciptakan karakter-karakter fiktif, diantaranya seperti Musa, Yumna, Danu. Nah, dalam hal ini bagi adik-adik sekalian, karakter-karakter ini ya dipandang jangan secara lugas. Misalnya, sebutkan salah satu pahlawan nasional Indonesia, terus Anda bilang Musa, ya jangan. Karena memang tujuannya Musa, Yumna, dan Danu ini untuk menjembatani agar kita sebagai generasi muda bisa menguak lebih jauh. Jika Anda ingin kemudian mempelajari lebih lanjut, bisa datang ke perpustakaan, bisa datang ke museum, bisa datang ke ahli sejarah seperti Mas Asep, dan lain sebagainya, kayak gitulah. Betul. Saya yakin nanti di dalam film ini, nanti juga coba nanti Anda akan temukan bagaimana kita akan belajar pendidikan karakter yang seperti yang sudah diajarkan di SMA, SMP, SD, yaitu tentang nilai-nilai ketuhanan atau religius, kemudian nasionalisme, ada gotong royong, kemandirian, dan integritas, kayak gitu.
Luar biasa. Mungkin secara singkat boleh saya tahu Pak, kenapa memilih genre animasi nih? Nah ini Mbak. Jadi kalau Mbak Kenny saya tanya, siapakah aktor-aktris terkaya di dunia ini? Jawabannya siapa? Brad Pitt? Mungkin Hollywood ya. Ya, paling. Atau adik-adik jawab. Ternyata jawabannya adalah Mickey Mouse. Itulah Wow. animasi, sehingga kita Ya. memilih animasi. Dan apalagi saat ini, ketika COVID ini, Hollywood semua live action tutup, kecuali film animasi. Sehingga justru film animasi ini big opportunity, penghasilannya juga luar biasa tinggi. Jadi kalau kita lihat film Frozen itu penjualnya lebih tinggi dari pesawat Boeing 737 serial 8 yang 645 penumpang. Kalah dengan film Frozen. Ini salah satu kenapa animasi. Dan ini komunikasi dengan adik-adik, generasi muda ini jadi luar biasa. Saya tambahkan satu lagi. Dan kita agak bebas menggunakan bagaimana yang disebut dengan pendidikan karakter di dalam animasi. Selain yang disampaikan Pak Ari, yang adalah sebetulnya Musa, itu adalah inilah pendidikan yang kita harapkan. Jadi dari aku, jadi sebetulnya mengalahkan ego aku, kemudian keluargaku semakin kalah, bangsaku, kemudian Musa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, kalau itu sudah bisa seperti itu, Mbak Kenny, yaitu lose your ego, find your compassion, itulah pahlawan zaman now. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Oke, kita akan menuju ke sesi kedua, ya, bersama dengan Kak Ian dan juga Kak Angel nih. Aku penasaran banget ngobrol sama kakak-kakak semua. Penasarannya kenapa tertarik, Kak, waktu mungkin diajak seperti itu ya. Dan mungkin kita sulit untuk menemukan film animasi Indonesia. Ya, atau bahkan belum pernah ada seperti itu ya. Dan Kak Ian sama Kak Angel nih semangat sekali gitu, langsung pengen gabung sama film Battle of Surabaya. Boleh dikasih tahu? Oke, Kenny. Hai Angel, apa kabar? Jadi ini Kenny, waktu audisi untuk peran Musa di Battle of Surabaya, awalnya aku pun juga belum tahu ini proyek buat apa, terus juga tayangnya di mana, kita nggak tahu juga gitu ya. Jadi waktu itu cuma audisi untuk sebuah film animasi lokal. Walaupun sebenarnya memang sudah ada beberapa film animasi lokal sebelumnya yang aku kerjakan juga untuk pengisi suaranya, tapi menurutku ini Battle of Surabaya one of my proudest movie gitu, one of my proudest moment yang pernah aku kerjakan. Karena ternyata impact-nya besar banget buat teman-teman, buat adik-adik SD, SMP, SMA. Mereka bisa belajar secara menyenangkan lewat film ini. Ya udah bangga banget. Apalagi bekerja sama dengan orang-orang yang hebat kayak Pak Suyanto, Pak Arianto, Angela Vero, terus juga ada Maudy Ayunda dan juga Reza Hadian. Gitu. Betul. Terima kasih Kak Ian. Nah, ini dia nih. Kalau Angel sendiri gimana, Angel? Kalau untuk aku sih, kebetulan kan aku emang mulai isi soundtrack-nya Battle of Surabaya yang bahasa Indonesia kan. Nah, dari awal gak ada sama sekali rencana untuk aku isi suara Yuna yang di Battle of Surabaya yang versi Inggrisnya. Jadi sebenarnya awalnya aku hanya isi soundtrack aja untuk Battle of Surabaya yang lagunya Mengingatmu yang diciptakan oleh Mas Ari. Dan abis itu sebenarnya aku jadi aku suka banget sama film animasi ini, dan kita sempat meeting juga sama timnya di Jogja, dan akhirnya mereka ajak aku untuk isi suara yang Yuna di versi Inggris yang di Battle of Surabaya. Dan sebenarnya ini waktu aku dengar kayak gini, aku tuh nervous banget, kayak deg-degan, karena jujur aja aku belum pernah isi suara untuk dubbing, apalagi untuk animasi kan. Jadi aku sangat kayak, aduh gimana nih, tapi
untung banget I'm very honored sampai sutradaranya Mas Ari dan the whole team kayak mereka tuh sangat-sangat supportive dan akhirnya bisa jadi keren gitu. So I'm very happy dan aku seneng banget. Nah, mungkin ini menuju ke pertanyaan berikutnya yang adalah sebenarnya tantangan dari mengisi suara di film Battle of Surabaya ini apa sih? Mungkin kalau generasi kita ya, si generasi millennials ini, waktu itu kan kita belum ada tuh zaman-zaman itu kan. Jadi mungkin kita nggak bisa membayangkan gitu seperti apa kejadiannya. Kalau Kak Ian sama Angel sendiri gimana? Kesulitan dalam menjadi dubber dalam film Battle of Surabaya? Gimana, Kak Ian? Kalau aku pribadi, jadi waktu itu Musa ini kan perannya waktu itu anak dia pokoknya kecil berapa belas tahun. Sedangkan aku waktu itu ngerjainnya udah umur 27 atau 26 gitu ya. Dimana suaranya tuh berbeda. Makanya waktu itu alhamdulillah mungkin karena suatu juga dianggap sama tim gitu ya. Jadi mungkin kesulitannya itu menyesuaikan pitch suaranya Musa sama suaraku. Kalau overall sih sebenarnya nggak ada kesulitan yang sangat berarti gitu ya. Karena ketika dubbing juga tim dubbingnya tuh udah the best deh. Gitu. Kita dapetin yang oke banget, direct secara tepat sehingga semuanya ya berjalan dengan mudah aja gitu kan. Wah, dan mungkin menang juga nih karena kakak penyiar radio ya, jadi bisa dimain-mainin suaranya. Ya, dan aku udah ngisi suara tuh dari 24 tahun yang lalu, jadi alhamdulillahnya emang profesi utamanya sebagai seorang dubber kan. Oh, nice. Thank you, terima kasih. Oke, kalau Angel gimana Angel? Kesulitannya nih? Wah, lumayan sih. First of all kan aku nervous banget dan sebenarnya untuk proses dubbingnya sendiri yang buat aku yang paling sulit itu ada beberapa scenes yang ini aku no spoiler ya, tapi ada beberapa scenes yang kayak kayak kungfu gitu kan. Jadi itu kayak pas dubbing kita berdiri ya, tapi kita kayak ya biasa aja gitu, tapi pas fighting scenes-nya kita nggak bisa cuman kayak gitu, kayak kita benar-benar harus kayak mau fighting juga gitu loh. Jadi benar-benar kayak gitu. Jadi ya itu sih lumayan challenging sih buat aku. Mungkin mendalami perannya gitu ya. Iya, karena sebenarnya Angel juga nggak pernah melakukan apa yang dilakukan Yuma dalam scene tersebut gitu kan. Benar banget. Ini adalah karakter yang baru juga mungkin seperti itu ya. Dan mungkin aku pengen nanya nih ke Kak Ian juga, dari karakter Musa nih kira-kira yang paling berkesan buat Kang Ian ini apa? Yang paling berkesan ada satu scene sih di mana ini kan Musa ini petualangan gitu ya, dia tuh berpetualang lah gitu ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat ada satu scene dia bersama dengan ibunya, di mana sebenarnya nggak fighting scene, bukan scene yang mendebarkan, menggebu-gebu, tapi dia bicara face to face dengan ibunya, nanti teman-teman bisa lihat itu menguras emosi banget, tapi tanpa marah-marah, tanpa harus fighting. Itu sih yang paling mengesankan. Nanti ada satu scene yang seperti itu. Aduh, aku penasaran pengen cepat-cepat nonton scene itu. Dan tadi kalau kata Angel, tadi ada fighting scene-nya. Yeah. Itu pengen tahu banget sih, Angel. Oke, dan Angel, kamu masih utang aku satu nyanyiin sedikit OST-nya dari Battle of Surabaya, tapi nanti ya, supaya semuanya pada stay tune ya, oke? Oke, kita menuju ke sesi ketiga dulu nih, ya. Aku juga penasaran banget sama Kang Asep, karena hari ini maksimal sekali kostumnya, dan juga Katisa. Katisa ini juga merupakan Duta FFI 2020 loh. Luar biasa sekali, ya kan? Jadi dalam dunia film juga sudah banyak sekali, maksudnya pengalaman-pengalamannya seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat di layar juga nih, ada Likas Piala Citra Festival Film Indonesia di tahun 2014, bahkan sudah dari
umur muda ya, sudah berkecimpung dalam dunia film. Baik, dan juga ada Kang Asep, selaku sejarawan di sini. Nah, kita bisa lihat juga CV-nya. Wah, udah tidak perlu diragukan lagi ya. 1 dari 45 figur inspiratif loh, Kak. Seluruh Indonesia loh. Aku sangat terhormat bisa ngobrol juga sama Kang Asep ya. Walaupun kemarin kita sudah sempat ketemu sebentar secara virtual. Nah, ini pertanyaan aku. Mungkin untuk Tisa juga ya. Jadi bagaimana kalau menurut Tisa nih peran sebuah film bisa menjadi cara asik untuk belajar sejarah? Karena jujurnya kalau misalnya kita zaman-zaman anak-anak sekarang disuruh baca sejarah, disuruh ke perpustakaan, mungkin kita agak males gitu ya. Iya. Atau cari di internet pun kita jarang kan sebenarnya. Nah, tapi Battle of Surabaya ini mengangkat sejarah dalam sebuah film. Menurut kakak bagaimana? Ya, menurut aku sebenarnya nggak hanya sejarah aja sih, Kak. Tapi film itu banyak mempengaruhi aspek kehidupan dan banyak banget impact yang bisa kita dapetin gitu. Dan menurut aku kenapa sejarah mempunyai banyak alasan untuk asik diminati atau ditonton oleh banyak orang, karena menurut aku film sejarah punya banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil di situ. Dan bukan hanya menghadirkan tontonan aja, tapi bisa menambah pengetahuan dalam sejarah masa lampau gitu. Jadi kita bisa belajar dari situ termasuk generasi milenial. Jadi bukan hanya menghadirkan tontonan sebagai hiburan aja, tapi bisa kita ambil pelajaran dari situ, pelajaran tentang pendidikan, pelajaran tentang pesan-pesan kehidupan, dan itu adalah salah satu cara untuk kita mencintai hasil karya anak-anak bangsa gitu dengan cara menonton film-film Indonesia gitu, khususnya film sejarah. Wow, thank you. Terima kasih. Nah, aku percaya banget Kang Asep juga kan pasti udah nonton nih. Mungkin bukan yang pertama kali ya, udah berkali-kali nonton Battle of Surabaya ini. Berapa kali, Kang? Mungkin 5 kali ya, 4 atau 5. Luar biasa. Dan pastinya saya percaya ya, setiap nonton tuh ada satu nilai yang bisa didapatkan lagi gitu, nilai-nilai baru yang setiap nonton, wah menarik nih bagian ininya. Di nonton kedua, nonton ketiga, sampai nonton kelima ada sesuatu yang baru terus. Nah, menurut Kang Asep sendiri, bagaimana peran film ini, Battle of Surabaya, dalam menceritakan sejarah bangsa Indonesia? Ya, terima kasih Kak Kenny ya, adik-adik semuanya. Ini menarik. Yang adik-adik mesti tahu adalah cara kita belajar sejarah itu beragam, gitu ya. Kalian bisa melewat media apapun. Yang paling konvensional ya buku, yang paling kekinian ya film, gitu. Nah, tapi saya juga akan mulai coba dengan misalnya mengangkat uang ini. Siapa yang tahu pahlawan yang ada di uang ini? Kira-kira siapa? Nah, ini uang 10.000 emisi tahun 99. Nah, ini pasti banyak ya, karena saya ke Airlangga, ke Undip, ke UNES, ke USU, ke kampus-kampus, saya tanya ini satupun nggak ada yang tahu lah pahlawan ini siapa di uang ini. Ini yang lama. Nah, ini yang baru, yang saya pahlawannya tentuin sendiri. Jadi adik-adik ya semuanya yang memilih dan memilah pahlawan-pahlawan yang ada di uang baru di tahun emisi 2016 adalah saya salah satu sejarawannya gitu. Jadi saya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu bersama 3 orang sejarawan lagi yang lain. Nah, kenapa saya menggunakan uang? Karena ternyata banyak yang nggak kenal sama pahlawannya di uang ini. Gitu. Nah, kenapa nggak kenal? Indonesia merupakan negara dengan uang paling lecek di dunia, salah satunya. Jadi kita nggak peduli dengan sejarah, dengan para pahlawan yang ada di uangnya. Sementara Jepang, Amerika itu sangat menghargai siapa kaisar dan juga para pahlawannya. Nah, betul kata Mbak Tisa dan juga yang lain, bahwa di dalam sejarah itu banyak pengetahuan. Tapi yang paling penting adalah sejarah gerbang menuju masa depan. Kenapa? Karena dia adalah fondasi dari hari ini, sehingga masa depan itu dirancang dari sekarang berdasarkan pijakan di masa lampau. Nah, jadi kenapa tahun 2020 ini menjadi penting? Karena bangsa Indonesia usianya sekarang 75 tahun. Dan usia 75 ini adalah usia yang saya pikir menjadi tolak ukur untuk
Indonesia maju di masa depan itu. Nah, saya ingin mengatakan adik-adik ya, bahwa tidak mungkin ada kemerdekaan kita hari ini kalau bukan karena perjuangan para pahlawan bangsa kita di masa lampau. Dan tidak mungkin ada masa depan Indonesia maju yang gemilang kalau kita tidak sama-sama memperjuangkannya hari ini. Nah, berjuang melawan apa, Kak? Gitu. Nah, berjuang melawan lupa salah satunya, yaitu dengan belajar sejarah, dengan menghargai atau mengenal para pahlawan. Nah, melalui apa? Melalui film. Ya. Jadi Battle of Surabaya ini mencoba mengidentifikasi, ya, menginterpretasikan dan menyampaikan meskipun ini film fiksi, tapi ada fakta-fakta sejarahnya dan itu kita bisa pelajari. Jangan gusar, jangan bingung soal sejarah, nanti soal detailnya bisa tanya saya, tapi nikmati saja filmnya. Kenapa? Karena adik-adik, cara yang terbaik adalah dengan belajar sejarah tadi. Nah, saya ingin mengatakan adik-adik, pasti kalian saat ini di kampungnya, di daerahnya, ya, di kompleknya, gitu. Pasti banyak perayaan-perayaan kemerdekaan, meskipun ada pandemi, pasti ada lah, gitu. Nah, salah satunya misalnya kalian pasti tahu dong yang namanya Panjat Pinang, yang namanya makan kerupuk, gitu ya, Kak Kenny ya. Nah, kalian masih ikut nggak sih perlombaan itu? Nah, kakak cuma ingin tanya sih ke kalian gitu ya. Apakah dengan kalian panjat pinang, balap karung, makan kerupuk itu, kalian belajar sejarah dan kalian makin mengenal para pahlawan gitu? Ternyata enggak ya. Jadi selama 75 tahun kita panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, ternyata diri kita ini dijauhkan dengan sejarah bangsa. Jadi kita nggak makin mengenal para pahlawan. Nah, oleh sebab itu, kebanggaan terhadap Indonesia, terhadap negara, terhadap cinta tanah air atau nasionalisme, ya, dan juga bisa mendoakan para pahlawan tidak mungkin kalau kita panjat pinang terus, balap karung terus. Kenapa? Karena nggak belajar sejarah. Nah, salah satunya berarti kita harus kasih tahu ke dunia kalau kita cinta akan Indonesia, dan pastinya karya-karya lewat film ini juga bisa membanggakan. Nah, tapi kita udah nggak sabar banget nih, karena sebentar lagi kita akan nonton, ya. Jadi buat teman-teman, tolong sekarang juga langsung merapat ke gadget-gadgetnya, ya, ke handphone ataupun ke laptop, ya, ataupun ke mungkin udah disiapin sama orang tuanya TV-nya, karena sekarang juga kita akan langsung nobar di sesi pertama. Tapi aku mau mengucapkan terima kasih dulu untuk para narasumber. Boleh kasih tepuk tangannya, boleh kasih jempolnya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan mungkin teman-teman yang ingin bertanya, tadi Kang Asep udah masih banyak banget yang pengen diutarakan, apalagi tentang sejarah ini, ya kan? Sejarah Indonesia ini pasti harus banget dipelajari. Maka dari itu, kita akan meminta untuk teman-teman standby dulu. Nanti narasumbernya kita akan tampilkan lagi, ya, untuk bertanya-tanya. Jadi buat teman-teman narasumber yang mau nonton lagi, saya percaya teman-teman udah nonton, tapi kalau misalnya mau nobar virtual, ini kan baru pertama kalinya nih. Tadi, ya kan, dikatakan baru pertama kalinya di dunia. Di Indonesia sih saya percaya ini baru pertama kalinya. Maka itu langsung kita saksikan Battle of Surabaya. Baik, selamat datang kembali di Nonton Bareng Virtual. Aduh, aku makin penasaran ya teman-teman ya. Ini ceritanya lagi di tengah-tengah nih. Sudah terungkap ya, apakah si Musa ini udah ada sedikit perasaan dengan Yumna, dan kayaknya dia ada kebingungan, kegalauan. Nah, nanti kita bakal tahu lagi selanjutnya ceritanya seperti apa. Tapi seperti yang Kenny janjiin, Kenny punya banyak hadiah dan kita akan mulai quiz pada pagi hari ini. Jadi teman-teman langsung masuk ke slido.com, ya. Mungkin bisa ditampilkan juga untuk QR-nya. Kalau tadi teman-teman sudah sempat untuk scan, ya, kita ada di aplikasi slido.com. Teman-teman bisa bergabung di sana, dan teman-teman untuk mengikuti kuis ini kalian harus memberitahu jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP atau SMA, underscore nama. Jadi misalnya SD underscore Kenny Angelin, seperti itu ya. Nah, namun untuk sesi pertama ini akan digelar untuk jenjang SD dulu. Jadi buat teman-teman yang SMP dan SMA harap bersabar. Jadi Kenny akan punya 3 pertanyaan dan 5 pemenang. Ya. Untuk yang pertama kita akan mulai dari tingkat
atau jenjang SD terlebih dahulu. Oke, ini sudah bisa lihat di sini ada beberapa teman-teman adik-adik SD yang sudah bergabung, namun masih lebih banyak yang SMP sama yang SMA. Jadi harap bersabar dulu karena ada waktunya yang sekarang ini untuk jenjang SD. Apakah sudah bisa kita mulai? Kita mulai ya. Sepertinya sudah masuk. Oke, siapa nama tokoh utama dalam film Battle of Surabaya? Di atas ada waktunya, sekarang tinggal 12 detik. Baik, ayo teman-teman, siapa nama tokoh utama dalam film Battle of Surabaya? 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah betul sekali, Musa. Oke, ini banyak teman-teman yang sudah benar ya menjawabnya, 95%. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Ayo diperhatikan. Pertempuran Surabaya dikenal juga dengan sebutan Pertempuran Lautan Api, Puputan Margarana, Serangan Umum 1 Maret, atau Pertempuran 10 November. Nah, tadi di dalam film juga sudah dijelaskan. 4 detik lagi. Dan jawabannya adalah betul sekali, Pertempuran 10 November. Oke, sudah siap ya? Pertanyaan terakhir. Berikut adalah watak karakter Musa dalam Battle of Surabaya. Kecuali, berarti yang bukan ya, pemberani, pekerja keras, cinta tanah air, atau pengkhianat. 5 detik lagi. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah betul sekali, pengkhianat. Yang bukan ya, yang bukan merupakan watak Musa. Dan pemenang pertama jatuh kepada Putri Zahwa. Namun mohon maaf karena ini untuk jenjang SD, untuk pemenang kedua dan pemenang keempat atas nama Rido Firdaus dan juga Kevin Valerio akan didiskualifikasi dari sesi pertama ini, namun nanti kalian boleh ikut lagi di jenjang SMP dan SMA ya. Jadi buat teman-teman yang tidak ada di jenjang SD, kita akan diskualifikasi. Jadi selamat untuk Putri Zahwa, untuk Josia Edward Gamaliel, dan juga untuk Hanum Nisa Sofia Prasetya. Teman-teman menjadi pemenangnya. Kita akan lanjut ke jenjang SMP. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau ikutan, formatnya adalah SMP atau jenjang sekolah kalian, underscore nama. Ini sudah ada beberapa. Sekali lagi untuk teman-teman yang bukan ada di jenjang SMP, nanti jika menang, teman-teman akan didiskualifikasi, tidak akan tercatat sebagai pemenang ya. Sekali lagi formatnya adalah SMP underscore nama lengkap. Oke, mari kita mulai kuisnya. Baik, apa isi Perjanjian Wina 1942? Ayo teman-teman. Dan jawabannya adalah wow, hanya 22% nih teman-teman yang menjawab benar, yaitu Belanda mengklaim Indonesia bagian dari Hindia Belanda. Itu Perjanjian Wina 1942 ya. Lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Siapa pahlawan yang ikut berperang dalam pertempuran 10 November di Surabaya? Jenderal Sudirman, Patimura, Pangeran Diponegoro, atau Bung Tomo? 10 detik lagi waktu teman-teman menjawab. Ayo dipikirkan baik-baik. Jangan terlalu buru-buru karena masih ada waktu. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah ayo, benar gak ya teman-teman jawabnya? Betul sekali, Bung Tomo. Selamat ya. Lebih banyak yang menjawab benar nih. Oke, siap-siap pertanyaan ketiga. Negara apa yang dilawan oleh pemuda Indonesia dalam pertempuran 10 November? Ini udah jelas banget ya tadi ya di filmnya ya. Jepang, Portugis, Inggris, atau Amerika? Baik, 5 detik lagi waktunya. Ayo teman-teman dipikirkan. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah
Inggris. 14% nih yang menjawab benar. Tadi agak terkecoh ya dengan Jepang ya. Baik. Nah, untuk pemenang kedua atas nama Rian Fariza, karena kamu berada di tingkat atau jenjang SMA, maka akan didiskualifikasi beserta juga dengan Zarutol Adini. Jadi pemenang yang pertama adalah Alfa Nara Alfa C, terus yang kedua adalah M. Aldrin. Oke, dan kita akan melanjut ke jenjang SMA. Sekali lagi, Kenny mau mengingatkan buat teman-teman yang mau ikutan, formatnya adalah jenjang sekolah, berarti yang sekarang SMA, underscore, nama lengkap. Ya, karena takutnya namanya ada yang double nih, ada yang sama. Seperti itu. Sepertinya dari tadi anak SMA udah nggak sabar ya buat ikutan kuisnya ya. Kalau gitu langsung aja kita gelar yuk. Kita gelar lagi. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa nama organisasi yang didirikan oleh Bung Tomo? BPRI, PI, PETA, atau Putra? Wah, ini tadi udah jelas sekali nih. Ayo, 3 detik lagi. Dan jawabannya adalah BPRI. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Siap-siap teman-teman. Satuan Polisi Militer Jepang yang ditempatkan di seluruh wilayah Jepang dan daerah jajahan adalah 8 detik lagi, teman-teman. Jujur kayak ini juga nggak tahu ya. Kita lihat jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah KMPTI. Oke. 31% menjawab benar. Yang terakhir ya, untuk teman-teman yang ada di jenjang SMA, organisasi Jepang yang anggotanya wanita adalah Keibodan, Heiho, Fujinkai, atau Seinidan. Ayo. Dan jawabannya adalah Fujinkai. Yeay. Oke. Selamat kepada Lucky, Putri, M. Ralfi, Rian, dan Purwita. Ya, teman-teman, semuanya dari SMA ya, karena juga pertanyaannya lebih sulit, lebih rumit. Terima kasih untuk para pemenang dan selamat lagi. Dan jangan kemana-mana teman-teman, karena setelah ini kita masih ada sesi tanya-jawab terakhir. Dan buat yang nungguin Angela Ferro bernyanyi, nah nanti akan ada waktunya, makanya jangan kemana-mana. Dan seperti yang tadi Kenny udah bilang, tanya-jawabnya nanti teman-teman harus menyebutkan jenjang sekolah, jadi SD, SMP, atau SMA, underscore nama penanya atau nama teman-teman sebagai penanya, underscore lagi nama narasumber atau nama orang yang mau ditanya. Jadi misalnya SMA underscore Kenny Angelin underscore kepada Bapak M. Suyanto gitu ya. Jadi SMA underscore Kenny underscore Suyanto seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi nonton Battle of Surabaya-nya lagi. Sudah siap teman-teman? Mari kita saksikan. Ini lanjutan dari Battle of Surabaya. Wah, lagi seru-serunya. Aku juga sudah makin deg-degan ya. Dan ini sepertinya keadaan makin memanas, situasi juga kayaknya makin tegang. Jadi buat teman-teman, coba tarik nafas dulu. Kita relax dulu sebelum akhirnya nanti kita bakal nonton di sesi yang ketiga dan kita akan menyelesaikan film Battle of Surabaya ini. Dan kita akan mulai ke sesi kuis ya, yang kedua. Nah, jadi buat teman-teman yang
sudah menang tadi, tolong berikan kesempatan kepada yang belum menang ya, supaya semua hadiahnya sama rata. Oke, kayaknya akan kasih tahu lagi cara ikutan kuisnya adalah kasih tahu jenjang sekolahnya SD, SMP atau SMA underscore nama lengkap. Sudah banyak yang di sini, tapi kita untuk SD dulu ya. Jadi teman-teman SMP dan SMA harap bersabar karena pertanyaannya juga beda nih, dan kalau misalnya teman-teman yang bukan di jenjangnya sudah menjawab, nanti malah didiskualifikasi gitu ya, tidak bisa menang juga. Jadi langsung mungkin kita boleh yuk masuk ke pertanyaan pertama. Aku udah gak sabar banget untuk melanjutkan, tadi seru banget. Pak Suyanto, keren banget Pak Suyanto, aduh. Makin tegang. Oke, pertanyaan pertama, daun yang digunakan oleh Musa untuk menyadarkan Yumna adalah daun salam, lidah buaya, beluntas atau kumis kucing nih? Dan jawabannya adalah betul sekali, daun beluntas. Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua. Untuk teman-teman yang ada di jenjang SD, apa nama pelabuhan yang menjadi tempat pendaratan Inggris di Surabaya setelah kemerdekaan? Buat tadi teman-teman yang benar-benar memperhatikan pasti tahu ya. Pelabuhan Ujung, Sunda Kelapa, Tanjung Perak, atau Tanjung Priok. Ayo, kalau di kota Surabaya apa tuh ya? Dan jawabannya adalah betul, Tanjung Perak. Kalau Tanjung Priok ada di Jakarta ya. Oke. Lanjutnya ini teman-teman SD pada hebat-hebat nih, pintar semua ya. 83% menjawab benar. Apa nama organisasi bentukan Jepang yang melawan sekutu dan Belanda? Kipas hitam, gagak hitam, macan hitam, atau cakra hitam? Oh, di sini nggak ada pilihan ketan hitam ya. Saya jadi lapar nih pagi-pagi nih. Dan jawabannya adalah betul, kipas hitam. Wih, teman-teman hebat banget, 91% benar. Oke, Dwi maaf sekali karena kamu ada di jenjang SMA belum bisa menang ya. Jadi untuk sesi ini pemenangnya adalah Kaila dan juga Muhammad Aldisa Sulaksono. Kita lanjut ke jenjang SMP. Sekali lagi buat teman-teman SMA jangan ikutan dulu ya, supaya kita bagi-bagi kesempatan ya ke teman-teman lain ya. Dan juga supaya semuanya bisa kebagian hadiah nih. Jadi tulisnya adalah SMP underscore nama lengkap teman-teman. Yuk kita mulai yuk. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Siapa nama pemimpin organisasi Kipas Hitam? Ayo siapa tuh? Nama-nama Jepang. Kira-kira yang paling mendekati yang mana ya? Oke, ada 5 detik lagi buat teman-teman untuk menjawab. Pemimpin organisasi Kipas Hitam adalah Hitoshi Shimizu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Berikut merupakan alasan sekutu datang ke Indonesia setelah kemerdekaan, kecuali, berarti yang bukan alasannya. Ya, dibaca pelan-pelan aja karena masih ada 5 detik lagi. 3, 2, 1. Dan jawaban yang tepat adalah yang bukan, itu memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena yang lain jahat-jahat ya. Yang pastinya yang nggak jahat yang kecuali. Oke, terakhir yuk. Nama radio yang didirikan oleh Bung Tomo. Radio Pemuda, Radio Rakyat Indonesia, Radio Pemberontakan, Radio Kemerdekaan Indonesia. Wah, kalau Kak Ian udah ada di zaman itu jadi penyiar radio deh Kak Ian deh. Barengan sama saya ya. Oke. Jawabannya adalah radio yang didirikan oleh Bung Tomo, Radio Pemberontakan. Betul sekali. Terima kasih. Dan teman-teman, ini nih, akhirnya semuanya SMP ya yang menang ya. Naura, Raja, Samuel, Shanas, dan Florencia. Selamat ya. Oke, kita lanjut ke jenjang berikutnya, yaitu untuk jenjang SMA.
Oke, jadi tinggal tulis SMA underscore nama lengkap kamu. Nah, kalau giliran SMA yang SD sama SMP nggak ikutan ya, karena memang pertanyaannya lebih rumit, lebih sulit ya. Oke, teman-teman yang ada di jenjang SMA sudah siap? Kita mulai sekarang. Berikut adalah pesan terakhir yang disampaikan sang ibu kepada Musa. Kecuali, diperhatikan, 10 detik lagi. 3, 2, 1. Dan yang bukan pesan Ibu Musa adalah berpihaklah kepada negaramu. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Mana pertanyaan berikutnya nih teman-teman? Kenapa Yumna memiliki tato organisasi kipas hitam? Kenapa ya kira-kira? Ingin seperti Kak Danu? Dendam dengan sekutu? Tertangkap oleh organisasi kipas hitam dan ditato tanpa ia sadari? Atau untuk menjaga keselamatan diri? Tadi ada di ruangan yang gelap, itu kenapa tuh? Dan jawabannya adalah betul sekali, karena tertangkap oleh organisasi kipas hitam dan ditato tanpa ia sadari. Jadi pas bangun-bangun udah ada tatonya ya. Oke, dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bung Tomo menginformasikan kepada orang-orang bahwa Indonesia siap berperang? Ayo, disiarkan di TV kah? Kode memutar lagu keroncong di radio? Atau menyebarkan berita? Menyebarkan pesan berantai kepada masyarakat? Dan jawabannya adalah, betul, karena ada radio ya, jadi dengan kode memutar lagu keroncong di radio. Hebat ya, orang-orang dulu tuh kreatif sekali loh. Ya, selamat kepada Gladys, Regita, Armadina, Maulidia, dan juga Ignatius. Oke, kita sudah dapat 5 pemenang dari jenjang SMA. Nah, sebelum kita nonton, Kenny mau ingetin lagi buat teman-teman, setelah ini kan akan ada sesi tanya-jawab. Daripada pertanyaan teman-teman terlalu nanti nggak dibacain karena belum siapin, ya kan? Makanya mulai dari sekarang, coba langsung ke slido.com. Setelah itu teman-teman bisa mulai meregistrasikan pertanyaan dengan tulis jenjang SD, SMP, atau SMA, underscore atau garis bawah nama kamu sebagai nama penanya, dan underscore nama narasumber yang ingin ditanya. Sudah jelas ya? Oke, baiklah kalau gitu. Ini tadi lagi tegang-tegangnya. Kita lanjutkan yuk. Wow, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Aku deg-degan, tapi aku puas dengan akhir ceritanya. Semoga teman-teman di rumah juga senang sama happy ending. Soalnya aku suka banget film-film yang happy ending. Baiklah, sekali lagi luar biasa Pak Suyanto, Pak Arianto, filmnya. Kalau anak-anak sekarang teh bilangnya gokil. Baik, kita akan lanjut ya ke kuis sesi ketiga. Nanti sebelum teman-teman bisa bertanya langsung kepada narasumber. Pasti kan udah banyak banget nih pertanyaan. Ya kan? Sekali lagi buat yang udah menang, yuk kita kasih kesempatan ya buat yang lain ya. Supaya yang lain juga bisa dapat hadiah. Oke, kita akan mulai kuisnya dari jenjang SD. Jadi formatnya adalah jenjang SD, SMP, atau SMA, underscore nama panjang. Ya, ini sudah ada 183 yang ikut, terus bertambah, aku tunggu beberapa detik lagi, sampai 200, oke, sudah 206. Yuk, kita langsung mulai yuk untuk jenjang SD ya. Siapa anak dari Tuan Yoshimura? Siapa ya? Ayo. 10 detik lagi. Santai aja, jangan terlalu cepat-cepat, terburu-buru. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Koiko. Luar biasa, ini semuanya pasti dari tadi nonton ya, menyimak ya, 82% benar. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Siapa sutradara dari film Battle of Surabaya?
Ayo, orangnya ada di sini loh. Jangan sampai salah, ini udah senyum-senyum nih kalau aku bisa kelihatan nih. Siapa ya? Namanya sama-sama ada Anto-Antonya juga. Banyak yang terbalik ya. Yang benar sutradaranya adalah Pak Arianto Yuniawan. Banyak yang menjawab Pak Suyanto ya. Oke, apa pekerjaan Musa? Ayo, 10 detik lagi. Yang buat sepatu kita makin kinclong tuh. Betul sekali, pembersih sepatu dan kurir. Luar biasa nih teman-teman. Ya, ada Quinsha, ada Joshua, ada Gerardus, dan juga Savio. Gerardus dan juga kakak, mohon maaf ya, harus didiskualifikasi karena tidak sesuai dengan jenjang. Oke. Kita lanjut yuk ke jenjang SMP. Oke, jadi ada formatnya jenjang SMP _ nama lengkap. Ya, sudah 300 yang ikut. Kita mulai saja langsung kuisnya. Baik, apa yang memicu meletusnya pertempuran 10 November? Apa nih kira-kira? 10 detik lagi, dipikirkan baik-baik. Harusnya Kang Asep bisa kasih ini ya, kunci jawaban. Bisa. Oke, nggak bisa ya. Betul sekali. Wah, banyak nih yang bisa menjawab dengan benar ya. 60%, luar biasa teman-teman menyimak tadi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Salah satu pesan yang didapatkan dari film Battle of Surabaya. Apa nih? 10 detik lagi, teman-teman masih ada waktu untuk berpikir. 5 detik lagi. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah luar biasa, 84% ya. Seandainya tidak ada perang, dunia penuh kedamaian. Oke. Dan kita menuju ke pertanyaan terakhir untuk jenjang SMP. Nah, ini dia. Ayo, jangan salah. Siapa penulis film Battle of Surabaya? Orangnya juga ada di sini, teman-teman. Jason Williams, Marco, M. Suyanto, atau Reza Rahadian? Gantengnya sih 11-12 sama Kak Reza Rahadian ya. Yang baju hitam. Betul sekali, Bapak M. Suyanto. Kan saya bilang, Reza Rahadian waktu, Pak Suyanto pas mudanya kayak mirip Bang Reza. Baik. Selamat kepada Samuel, Hans, Novitri, Ejelin. Namun mohon maaf buat Nahiza. Harus didiskualifikasi ya, karena tidak sesuai dengan jenjangnya. Nah, Hiza, kamu bisa ikutan sekarang nih. Karena sebentar lagi kita akan menampilkan pertanyaan untuk teman-teman yang ada di jenjang SMA. Untuk ikutan caranya ke slido.com, lalu tulis jenjang SMA _ nama lengkap kalian. Wow, SMA langsung banyak sekali yang ikut ya. Sudah lebih dari 450, baik kita mulai sekarang. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Berikut tokoh Indonesia yang ditemui pejabat militer Inggris untuk meredam situasi di Surabaya. Perhatikan ada kecuali. Kecuali siapa nih? Ayo, yang 5 mau detik kisi-kisi, lagi. yang mau kisi-kisi ke saya, WA. Bayarannya mahal, Pak. Wah, luar biasa, 72% menjawab betul, yaitu Cokro Aminoto.
Kenny sekalian ya, di sini juga belajar sejarah ya. Kata-kata Bung Tomo yang membangkitkan semangat bangsa Indonesia dalam Perang Surabaya adalah, dibaca secara cepat namun teliti. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah, Wih. lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Semangat, merdeka! Oke, pertanyaan terakhir. Perhatikan dengan sesama. Apa yang dimaksud dengan insiden bendera Yamato di Surabaya? Masih ada 10 detik. Dan jawabannya adalah, wah ini beda-beda tipis terjebak ya. Yang keempat itu. Penurunan bendera merah putih dan pengibaran bendera Belanda. Luar biasa. Agak-agak sedikit ini, ada yang bingung Dan mungkin memang ya. dirobekkan, benderanya dirobekkan. Betul. Wah, ternyata ada yang SD yang menang juga, namun mohon maaf harus diskualifikasi ya. Tidak sesuai dengan jenjang, jadi selamat Iqbal, Kurniawan, Mas Moreno, dan juga Dava. Tapi luar biasa nih, Yos. Kamu pertanyaan SMA bisa jawab. Luar biasa ya. Oke, nanti Kenny akan memberikan list siapa saja pemenang untuk kuis kita dalam 3 sesi yang tadi sudah diadakan. Jadi jangan kemana-mana karena kalian berhak untuk mendapatkan hadiah. Plus, buat teman-teman yang ingin bertanya nanti akan ada merchandise juga. Jadi sekarang kita mau bertanya. Oke, kita akan menampilkan para narasumber yang sudah hadir di sini. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya langsung ke narasumber, bisa ke slido.com. Lalu teman-teman kasih tahu jenjang sekolah kalian apa, terus nama lengkap kalian, dan nanya mau ke siapa. Oke? Di SD, SMP, SMA, underscore, nama lengkap kalian, lalu underscore lagi mau tanya ke siapa. Oke, ini langsung kita kasih lihat dulu deh ya, hadiahnya apa nih? Ada merchandise yang nanti bisa teman-teman dapatkan, apakah ditampilkan? Salah satunya ada di sini juga nih. Tuh, nah ini dia merchandise-nya. Nih, kakek ini juga udah punya di sini, tumblernya bagus sekali. Ini dalamnya bisa taruh minuman dingin, bisa minuman panas juga. Ayo teman-teman, siapa yang mau dapat? Oke, ini saya belum punya loh. Belum punya, nanti Kang Asep langsung dikirimin. Amin, ditunggu. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Tadi juga sudah tampil pertanyaan kepada siapa kira-kira? Untuk Kati Sabiani, menurut kakak, gimana caranya supaya milenial itu lebih menyukai film yang sifatnya edukasi? Nah, Kak Tisa mungkin bisa bantu jawab karena masih berasal dari ini ya, kalangan milenial ya. Kak Tisa, mohon maaf, belum di-unmute. Unmute. Baiklah. Boleh Kak dijawab? Ya, sebenarnya aku kan termasuk generasi milenial juga, generasi yang mungkin seangkatan sama apa ya, bisa dibilang 20 tahun, masih 20 tahun ke bawah, dan sekarang kita lagi nyari film-film yang memang bertemakan tentang pendidikan, dan sebenarnya udah nggak perlu dicari lagi, udah banyak banget film yang bertema tentang pendidikan, bertema tentang keresahan-keresahan milenial, khususnya untuk apa ya, khususnya untuk bertema-tema tentang apa, sejarah, dan banyak banget lainnya. Ada pahlawan juga, dan nggak perlu dicari lagi, sekarang udah banyak. Dan cara supaya mereka biar lebih suka lagi sama film-film bertema edukasi, ya sebenarnya kita harus tanamkan diri untuk menghargai karya anak-anak bangsa gitu. Ketika kita sudah punya
rasa itu, aku yakin ya mereka pasti sangat-sangat ingin menonton film-film bertema edukasi seperti itu. Dan aku rasa ya sekarang sudah banyak kok milenial yang menyadari tentang pentingnya rasa toleransi, rasa pendidikan dengan menonton film-film Indonesia gitu. Oh, oke. Semoga terjawab. Untuk teman-teman yang bertanya, sekali lagi kalau misalnya teman-teman mau nanya, silakan langsung ke slido.com, lalu masukkan format, jenjang sekolah kalian, SD, SMP, atau SMA, _ nama lengkap kalian, dan mau tanya ke siapa ya. Oke, coba kita akan nanya langsung. Yang mau bertanya langsung nih, diberikan kesempatan. Oke, aku akan panggil atas nama Trias Puspita. Halo, Trias. Trias, bisa dengar suara aku? Oh, Trias masih di mute kamu. Coba. Trias, dibuka dulu mikrofonnya. Nah, oke, coba ngomong. Halo, Kak. Halo, selamat pagi, Trias. Pagi, Kak. Oke, kamu dari kota apa? Dari Jakarta Timur, Kak. Dari Jakarta Timur. Oke, silakan langsung mau bertanya ke siapa dan pertanyaannya. Saya mau nanya ke Kak Asep. Ini tentang milenial sekarang nih ya. Kan milenial sekarang tuh banyak yang lupa sama sejarah Indonesia gitu. Jadi lebih kayak gimana ya? Kayak nyepelein aja gitu. Terus kadang mereka jadi lebih suka sama sejarah negara lain gitu, cerita negara lain, tapi lupa sama cerita negaranya sendiri gitu. Terus menurut Kakek gimana biar milenial itu lebih tertarik belajar tentang negara Indonesia sendiri gitu daripada negara luar negeri. Makasih, Kak. Terima kasih, Tri. Luar biasa. Kang Asep, gimana nih menurut Kang Asep? Supaya kita tuh cinta sama Indonesia dan kebudayaannya dan sejarahnya gitu loh. Nggak malah mikirin sejarah negara lain. Ya, Kak Kenny, ini pertanyaannya bagus sekali, sangat fundamental ya. Karena kondisi anak sekarang memang kenyataannya demikian. Anak-anak seolah-olah memandang sepele sejarah tidak ada manfaatnya gitu. Adik-adik jadi gini, saya sangat mengapresiasi kegelisahannya Tri ya. Saya pikir ini kegelisahan semua anak-anak. Pasti mereka juga yang tersadarkan, yang tercerahkan, apalagi udah nonton film Battle of Surabaya ini, pasti juga jadi mikir ya, kok banyak kita yang melupakan sejarah gitu. Nah, gini, adik-adik, sejarah itu kan ingatan masa lalu yang ada di kepala kita. Nah, bicara tentang sejarah bangsa berarti ingatan memori kolektif bangsa. Nah, oleh sebab itu, sejarah itu sebenarnya menjadi sangat penting. Bayangkan kalau adik-adik, misalnya Tri itu punya orang tua kan, tiba-tiba Tri amnesia, lupa sama masa lalunya. Pasti Tri nggak akan lagi tahu siapa orang tuanya. Kalau nggak kenal, maka nggak akan sayang, nggak akan cinta gitu. Nah, padahal orang tua Tri itulah yang telah memperjuangkan Tri, membesarkan, membiayai sekolah, bahkan mungkin jual sepeda, jual motor, jual rumah, jual tanah, untuk bisa supaya kita menjadi orang yang hebat pada akhirnya nanti. Makanya disekolahkan, dibiayai. Dan orang tua berjuang, banting tulang kerja, berkorban untuk keberhasilan kita. Nah, kalau kita nggak kenal mereka, kita nggak sayang mereka, kita jadi anak durhaka dong sebagai anak gitu ya. Nah, pun juga negara ini ada yang melahirkan, ada yang mendirikan, makanya ada para pahlawan. Dan yang melahirkan, yang mendirikannya ini tidak hanya satu umat beragama, tapi semua umat beragama. Tidak hanya orang Sunda, tapi seluruh etnis yang ada di bangsa ini, di negara ini, dari Sunda, Jawa, Batak, semua ikut terlibat memerdekakan republik ini. Nah, mereka adalah para pejuang, para pahlawan. Mereka adalah the founding father, the founding mother-nya bangsa ini. Nah, kita anak bangsa. Berarti founding father, founding mother negara ini ya adalah orang tua kita, para pendiri bangsa. Founding father kita, founding mother kita, orang tua kita gitu. Nah, pahlawan adalah pendiri bangsa ini. Nah, oleh sebab itu kalau kita nggak kenal para pahlawan, kita nggak belajar sejarah, berarti kita
anak bangsa yang durhaka bagi Republik ini. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kalau kata Bung Karno, Kak Kenny, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kenapa? Saya jawab tahun 2006. Bung Karno itu tahun 66 pidatonya jas merah. Kenapa jangan sekali-kali meninggalkan sejarah? Karena untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Nah, adik-adik, sejarah itu penting, mesti kita pelajari, kita jaga gitu. Kalau di Amerika, Kak Kenny mau jadi gubernur, mau jadi anggota dewan, senator di Amerika ya, mau jadi PNS, mau PNS Amerika, mau jadi warga negara Amerika, itu ada tes sejarahnya. Nah, di kita ini, sejarah ini nggak ada dalam tes-tesan gitu ya, dalam ujian nasional bahkan nggak dianggap gitu. Nah, makanya sekarang harus ada ya ujian sejarah dan Asep yang nilai. Visi dan misi gitu. Karena cita-cita kemerdekaan kan, cita-cita Republik ini, cita-cita kemerdekaan sudah digariskan sama para pejuang dari dulu awal gitu. Nah, kalau kita nggak paham visi misinya, kita juga nggak akan sama. Akhirnya nanti sporadis, tidak satu jalan, tidak satu track gitu. Ya. Terima kasih Kang Asep. Semoga Tri menjawab. Ini luar biasa banget. Kita harus mengimplementasikannya seperti kita ke orang tua kita, ya kan, yang telah berjuang keras untuk kita sendiri pastinya, dan kalau misalnya untuk Indonesia adalah para pejuang kita dulu ya. Oke, kita mau ke pertanyaan berikutnya, yaitu Andi Ilyas dari Sulawesi Selatan. Coba boleh kita munculkan layar Andi? Halo. Jangan lupa di-unmute sayang. Nah, halo. Silakan, kamu mau tanya ke siapa nih? Saya ingin menanya ke Pak Suryanto, Pak. Nah, pertanyaan saya, apa yang memotivasi Pak Suryanto untuk membuat film Battle of Surabaya? Sekian. Baik, terima kasih Andi. Mungkin saya boleh jelaskan kembali. Pertanyaan Andi adalah apa yang mendasari Pak Suryanto nih? Apa yang memotivasi untuk membuat Battle of Surabaya ini? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Andi, yang cantik, seperti Mbak Jenny. Ya. Jadi memang mengapa kita membuat film itu dalam Battle of Surabaya atau Perang Surabaya itu 20 nyawa melayang. Itu sesuatu yang luar biasa, ya kan? Dan sebagian besar adalah nyawa-nyawa pahlawan kita yang mempertahankan Indonesia itu. Maka saya, Pak Arianto, bersama tim tidak kepingin hal ini terulang kembali. Belum lagi keluarganya yang susah dengan kehilangan bapaknya, suaminya ini. Jangan sampai terulang. Dan kalau bisa tidak aja di Indonesia, tetapi film ini kita buat untuk ke seluruh dunia. Supaya tidak ada perang. Sehingga kalau tidak ada, maka negara ini penuh dengan kedamaian dan cinta. Dan itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Jadi itu Mbak, inti dari, di samping itu juga yang nomor 2 adalah kita memperkenalkan pahlawan-pahlawan kita dengan lewat film, ya kan? Ya. Itu. Dan inilah dengan apa dari pahlawan yang kita dapatkan, satu kata saja, berkorban. Berkorban, betul. Ya, tidak hanya harta, tetapi nyawa pun dikorbankan demi Republik ini. Dan yang ketiga, nah itu jawabannya kepada adik-adik ini, tokoh Musa kita buat itu adalah ada journey dramatis dan ada journey psikologis. Apa journey psikologisnya? Jawabannya adalah kalau sampai Musa dari ego aku kemudian menjadi keluargaku, bangsaku, rahmat bagi seluruh alam. Nah ini Musa. Kalau Andi ini bisa menjadi lose your ego, find your compassion, maka Andi ini sebagai pahlawan zaman now. Wow,
Wow, luar biasa Pak Suyanto. Terima kasih untuk semangatnya juga. Semoga benar-benar mengalir ya ke anak-anak milenial sekarang. Bahwasanya perjuangan kita sekarang bukan hanya tidak lagi melawan tentara-tentara itu dan penjajah-penjajah itu ya, tapi di setiap hari kita punya battle-nya sendiri ya Pak ya. Yeah. Luar biasa. Oke, kita ke pertanyaan terakhir dari SDLB di Sumatera Utara. Halo, selamat pagi Neti. Selamat pagi, Kak. Oke, Neti, pagi ini mau tanya ke siapa nih? Saya ingin bertanya kepada Kak Vero. Kepada Kak Angela ya. Oke, silakan pertanyaannya. Kak, kok bisa Kakak ikut dalam mengisi suara dalam film Battle of Surabaya? Apakah talenta ini sudah sejak kecil? Sudah ada maksudnya. Terima kasih Neti. Nah, coba Kak Angela gimana nih? Terima kasih Neti untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau aku background-nya emang nyanyi. Jadi kalau aku nyanyi, tapi untuk Battle of Surabaya ini pertama kali aku isi suara untuk dubbing yang bahasa Inggris. Nah sebenarnya awalnya juga pas aku belum pernah dubbing, aku kan deg-degan banget dan aku aduh gimana ya kayak kurang pede gitu. Tapi setelah nonton film ini, kalau untuk yang nggak tahu, yang belum tahu juga, kalau aku emang sebenarnya lahir besar di Belanda. Jadi karena aku lahir besar di Belanda, sebenarnya aku orang tua aku orang Indonesia asli, tapi aku pindah ke Indonesia itu tahun 2014. Nah, pas aku datang ke sini, aku sama sekali belum bisa bahasa Indonesia. Jadi aku benar-benar belajar di sini. Tapi karena banyak orang yang juga tanya kenapa mau berkarir di Indonesia, nah emang karena aku cinta Indonesia banget. Dan walaupun aku lahir besar di Belanda, tapi aku bangga jadi orang Indonesia. Dan pas aku dapat kesempatan untuk bisa isi suara untuk Battle of Surabaya, aku sangat-sangat happy, aku senang banget dan aku proud to be Indonesian gitu. Wow. Tapi Angel, tadi aku memperhatikan sedikit. Kalung kamu itu mirip kalung yang dikasih ke Musa ya? Waduh, yang ini nih. Iya betul. Yang terakhir itu kan ada yang dikasih. Oh iya. Dan ini emang pas banget karena kan di ceritanya juga tadi ada yang bawa-bawa Belanda itu. Dan sesuai dengan karakter yang kamu perankan juga gitu kan? Benar. Iya. Menarik sekali. Oke, terima kasih Neti. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, namun kita masih ada pertanyaan nih yang akan aku bacakan. Ya, coba kita siap-siap di sini. Apakah sudah tampil pertanyaannya? Nah, teman-teman juga jangan kemana-mana, karena setelah ini aku akan umumkan pemenangnya. Yang tadi udah ikutan kuis ya. Ini nih, sebentar, aku geser dulu. Ya, dari Apwaris, dari SMK Negeri 1 Ampana Kota. Untuk Bapak Asep kembali, menurut Bapak mengapa Hari Pahlawan diberikan tanggal khusus untuk memperingati pengorbanan para pahlawan kita? Kang Asep. Maaf, saya belum menyalain mic-nya tadi. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, adik kita Abdul Waris dari SMK Negeri 1 Ampana. Nah, seperti halnya sejarah yang lain, tonggak-tonggak kesejarahan kita memang mesti ditandai. Nah, kita mengenal yang namanya kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi, dan seterusnya. Selalu ada milestone ya, selalu ada tonggak sejarah. Nah, Hari Pahlawan kenapa ditetapkan tanggal 10 November? Karena peristiwa besar yang menandai berjuang dan berkorbannya para yang kita sebut sekarang pahlawan. Adik-adik tahu nggak pahlawan itu dari bahasa apa? Pahlawan diambil dari kata bahasa Sangsekerta, artinya pahlawan ya. Jadi
pahlawan, orang yang berpahala, orang yang telah berjasa gitu. Emang sih dulu ada yang suka melesetin ya, katanya karena ada pejuang waktu itu mau berperang lawan Belanda, istrinya ngasih semangat katanya. Kata istrinya, pahlawan, pahlawan katanya, pahlawan katanya. Tapi bukan itu ya. Oh, iya, bukan. Jadi yang benar itu adalah pahlawan, jadi orang yang berjasa. Nah, siapapun yang berjasa terhadap Republik ini, ya itu layak disebut pahlawan. Dan adik-adik, pahlawan itu semuanya nggak hanya yang pegang bambu runcing, senjata gitu ya. Karena banyak pahlawan Kak Kenny yang misalnya nih saya sebutin, pekerjaan sehari-harinya itu bikin lagu. Ada namanya Ismail Marzuki, itu pahlawan. Ada pahlawan itu yang nulis surat, ya, nulis surat banyak dikirim ke temannya di Belanda, ada Kartini, ya. Ada pahlawan itu yang berorasi di DPR, ya, dulu namanya Volksraad, ya gitu, ya, nama di DPR. Jadi ada pahlawan yang sehari-harinya itu berorasi di DPR, dulu namanya Volksraad zaman Belanda. Nah, ada namanya MH Tamrin. MH Tamrin itu dulu anggota dewan zaman Belanda, ya, yang mewakili kaum Bumi Putra dari Betawi gitu. Nanti ada pahlawan lagi yang bikin karya sastra, ya. Itu ada namanya Abdul Muiz. Nah, nanti di masa depan saya yakin akan banyak pahlawan, ya, yang misalnya karena dia jago pernah berolahraga, misalnya menjadi juara dunia World Cup dan lain-lain, atau nanti misalnya emas berkap, jadi pahlawan olahraga nanti akan ada seperti Susu Susanti misalnya. Betul. Tetapi jadi memang berbeda-beda ya Kang ya di sektor-sektor sendiri seperti itu ya. Oleh sebab itu Kak Kenny, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, bidang kita, dalamilah dan passion, ya, harus bergairah, harus bersemangat supaya kita bisa berkontribusi bagi bangsa sesuai bidang kita masing-masing. Nah, kontribusi itulah nantinya akan dikenal bahwa kita punya peran dalam membangun Republik ini. Makanya nanti pahlawan itu akan bervariasi. Nah, adik-adik, ada hal yang ada kejutan esok hari jam 11, ya. Pemerintah akan meresmikan sesuatu, ya. Nanti tanggal 18 kalian baru bisa menikmati, ya. Wah, kita nggak sabar banget nih, makanya teman-teman stay tune karena besok jam 11 ya Kang ya, kita tunggu. Akan ada kejutan dari pemerintah Republik Indonesia dan itu sangat terbatas, ya. Sangat terbatas. Jadi hanya beberapa orang dan mesti buru-buru, kalian mesti cari itu, ya. Habis ini kita kejar Kang Asep supaya kita dikasih bocoran bisa masuk dulu ya. Terima kasih Kang Asep. Kita masih ada pertanyaan. Ini untuk Kak Ian nih. Coba kita bacakan dulu. Apakah pertanyaannya sudah muncul di sini? Aduh, aku semakin nggak sabar nih, karena memang semangat 45, semangat kemerdekaan ini, apalagi masuk ke bulan Agustus ya, sungguh-sungguh kental gitu. Jadi buat teman-teman yang masih ada di tingkat SD, SMP, ataupun SMA, harus juga tetap punya semangat 45. Oke, pertanyaannya ada dari teman-teman yang namanya adalah Raja Kayana, masih duduk di bangku SMP, yaitu kepada Kak Ian, apa sih tantangan sebagai pengisi suara? Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa, Kak? Namanya Raja, Kak. Nah, buat Raja, ini di sini aku sekalian juga mungkin ada teman-teman adik-adik yang belum kenal profesi Dabber itu apa sih sebenarnya pengisi suara. Jadi ini bisa loh jadi satu pilihan cita-cita buat teman-teman, pilihan profesi. Kalau misalnya ada aktor di depan layar, kalau seorang pengisi suara itu kita aktor di belakang layar, teman-teman. Ya, ini bisa jadi satu pilihan profesi yang menarik buat teman-teman, apalagi yang suka anime, yang suka kartun, ya, yang mau jadi pengisi suara-suara kartun itu bisa di sini. Tantangannya adalah gimana caranya kita berakting tapi hanya melalui suara. Jadi kalau misalnya di depan kamera kan kita dibantu sama facial expression, sama wajahnya gimana, raut mukanya. Kalau Musa lagi nangis, bisa bercucuran air mata juga, misalnya gitu ya. Tapi kalau sebagai seorang pengisi suara, gimana teman-teman bisa menyampaikan ekspresinya hanya lewat suara. Jadi nyampe
Kayak misalnya lagi marah tuh gimana sih, orang lagi marah tuh seperti apa. Dan satu lagi mungkin tantangannya menyamakan apa yang kita bicarakan dengan lip sync kartunnya gitu Kak. Gitu tantangannya. Tadi aku lihat tuh yang Kak Ian bilang harus menjadi suara anak kecil gitu ya. Itu Iya lumayan betul. tantangan ya. Itu tantangan. Semakin banyak kita bisa suara apapun, misalnya nanti kalau ada film animasi hewan, bisa suara kucing, bisa suara anjing, lebih besar lagi peluangnya gitu. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa explore nih, bisa mencari kira-kira karakter suara teman-teman seperti apa sih? Ada yang berat, ada yang tinggi nyaring gitu kan. Itu akan lebih bagus lagi. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran sama dunia dubbing ya, boleh ditanyakan juga ke Kak Ian. Terima kasih ya Kak untuk jawabannya. Sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir. Selanjutnya adalah Dwi dari SMA. Dwi Reski Lady kepada Kak Arya. Apa pesan yang tersirat dari film Battle of Surabaya untuk para milenial maupun generasi Z? Silakan. Wow, pertanyaannya luar biasa ya. Iya. Jadi seperti tadi bahwa karakter-karakter di dalam tokoh-tokohnya kita fokuskan dari sifat Musa yang dia sangat dapat dipercaya, kemudian dia juga memiliki jiwa yang besar dan segalanya itu yang kita harapkan secara tersirat bisa ditiru, bisa dicontoh, kemudian menjadi inspirasi bagi teman-teman di generasi Z bahwa sejarah masa lalu itu dijadikan sebuah pelajaran, dijadikan sebuah pengalaman yang akan dijadikan langkah yang lebih baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. Kayak gitu. Wah, terima kasih Kak Arianto. Ya. Luar biasa nih, kita sudah selesai di sesi tanya jawab. Dan aku masih punya pertanyaan sih sebenarnya ya. Kak Tisa deh. Kak Tisa ini kan sangat mewakili generasi Z gitu ya. Hai. Iya, aku tuh pengen nanya Kak, bagaimana kesan Kakak setelah nonton film Battle of Surabaya ini? Kalau aku sih bangga banget. Kalau Kakak? Ya, kalau aku sih pastinya hampir sama pendapatnya seperti kalian-kalian semua yang sudah menonton film Battle of Surabaya, walaupun aku bukan pemainnya, aku nggak menjadi bagian dalam film tersebut, tapi aku merasa seperti sedang berada dalam kondisi tersebut gitu, menikmati setiap alur ceritanya, benar-benar menjadikan aku sebagai generasi milenial yang sangat menghargai para pahlawan pejuang bangsa negara Indonesia, lebih mencintai tanah air, lebih mencintai bangsa sendiri, dan semakin ingin memajukan dan membawa nama baik negara Indonesia setelah menonton Battle of Surabaya tadi. Karena filmnya benar-benar bagus, mendidik, dan aku sangat-sangat bangga sekali kepada para pemainnya juga, pengisi suara, dan tim yang turut gabung di dalam film tersebut. Keren. Sukses selalu. Terima kasih Kak Tisa, juga sukses ya untuk project-project selanjutnya. Terima kasih banyak Kak. Jangan dada dulu, tetap di sini kita mau foto bareng. Oke. Jangan dada dulu, baik-baik. Ini seperti yang aku tadi udah janjiin dari awal acara. Tadi kan kita udah denger ya, terakhir itu Kak Angel udah nyanyi sedikit, tapi pengen dong secara live gitu. Kalau tadi kan di film. Nah, sekarang Kak Angel boleh nggak nih Kak, sambil kasih juga mungkin last statement buat teman-teman yang udah nonton, mungkin harus bangga menjadi orang Indonesia, karena Kak Angel pun sudah bertahun-tahun di luar negeri, akhirnya balik lagi ke Indonesia, ya kan? Iya benar, jadi terima kasih semua teman-teman yang udah support, yang udah nonton Battle of Surabaya. Ini lagunya Mengingatmu, it's very special karena ini lagunya yang diciptain oleh Mas Arianto Yuniawan, dan ini juga lagunya bagus banget, very emotional, dan aku bangga banget bisa nyanyiin lagu ini, dan ini aku nyanyiin dikit a cappella versionnya ya. Oke. Semua tak mampu terucap hanya dari
hati ku simpan untukmu. Meskipun mungkin hayalan, kasih percayalah, ku masih mengingatmu, merindumu. Wow, kasih tepuk tangan semuanya. Angel, bagus banget. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung dengerin setiap hari nih ya, lagu dari Battle of Surabaya ini ada di aplikasi streaming musik lainnya ya kan, supaya kita bisa mengenang lagi para pahlawan kita dan pastinya bisa keingetan terus untuk nonton Battle of Surabaya. Thank you, Kak Angel. Terima kasih. Seru banget, nanti kita bakal foto bersama-sama, tapi sebelumnya, nih teman-teman, buat yang pengen punya gadget baru, pengen punya smartphone atau tablet, kalian punya kesempatan ya, karena kita punya yang namanya project akhir ya bagi teman-teman yang join nih. Jadi ceritain yuk, cerita inspirasi dari film dan tokoh pahlawan di kehidupan kamu. Ya, bisa orang tua, bisa kakak, bisa nenek, kakek. Ya, syaratnya maksimal 1 halaman kertas A4 berbentuk PDF atau Word, boleh ya. Lalu pesertanya bisa dari jenjang SD atau SDLB, jenjang SMP atau SMPLB, dan jenjang SMA atau SMALB atau SMK, dan juga SMKLB. Kalian bisa mengirimkannya melalui laman cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id. Sekarang teman-teman di-capture dulu layar ini supaya bisa mendapatkan informasinya. Sekali lagi, ceritain inspirasi dari film dan tokoh pahlawan di kehidupan kamu. Oke? Nanti akan ada hadiah yang luar biasa menarik, akan ada gadget buat pemenangnya. Nah, mau kan dapat gadget gratis? Oke, kalau gitu kita sekarang akan mengumumkan para pemenang. Tadi yang udah nanya sama yang sudah menjawab, ini dia daftar pemenang hadiah lapang kuis sesi 1. Ya, sudah jelas semua teman-teman. Ada nggak nih kira-kira namanya? Total ada 55 pemenang ya. Wah, beneran kan? Buat yang stay tune sampai akhir ini mendapatkan hadiah 55 orang loh. 45 orang dari kuis dan 10 penanya yang pertanyaannya keren-keren dan telah dijawab oleh para narasumber kita. Selamat ya, ada jenjang SD, ada 5 orang, jenjang SMP juga ada 5 orang, SMA juga ada 5 orang, dikali 3 sesi. Berarti ada 45 dari pertanyaan yang kita berikan. Dan ini penanya yang terpilih dengan pertanyaan yang luar biasa bagus, ada Muhammad Kozin, Andi, Raja, Neti, Anggi, ada Waris juga, ada Dwi, Tri, Abdul, dan Sabrina. Selamat ya teman-teman, semangat terus. Kalian harus kritis dalam menanya dan juga ingin tahu tentang apa yang terjadi dengan negara ini. Untuk itu kita sudah ada di penghujung acara, namun sebelumnya ada kata-kata penutup dulu yang akan disampaikan oleh Pak Hendarman. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Kenny Jafar. Saya juga menikmati nih Mbak Kenny, Pak Suyanto ya, Mas Arianto, luar biasa filmnya. Dan jujur saya juga harus mengakui dengan jujur ini baru pertama kali saya lihat. Kemarin belum tuntas-tuntas juga. Dan saya yakin adik-adik semua pasti menikmati ya. Jangan-jangan adik-adik nggak bergerak tuh dari laptopnya atau dari gadgetnya ya. Mau buang air kecil aja takut kehilangan waktu nanti kalau diputar sesi kedua akan kehilangan alur ceritanya. Jadi adik-adik mudah-mudahan dengan tadi kita sama-sama nonton bareng ya virtual ini yaitu film Boss Battle of Surabaya, adik-adik bisa lebih menghargai betapa perjuangan untuk menjadikan kita ini bebas, merdeka, bahagia sekarang itu tidak
melalui suatu yang mudah, ya. Jadi banyak negara lain itu sebenarnya menginginkan negara kita, tapi kemudian dengan perjuangan tanpa kenal menyerah dan keberanian kita, ya, itu ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan, ya. Jadi kita tahu mereka berjuang tanpa pernah takut itu. Kemudian bahkan dengan senjata yang sangat terbatas pun mereka berani berkorban, ya, jiwa pun dipertaruhkan. Dan itu semua mudah-mudahan bagi kita adik-adik juga generasi muda, adik-adik juga mempunyai semangat seperti itu, dan bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bangga menjadi warga negara Indonesia, bangga menjadi anak Indonesia, dan bangga juga untuk nanti menjadikan negeri ini lebih hebat dari sekarang, ya, dan bahkan kemudian suatu saat kita akan menguasai dunia. Jadi di tangan adik-adik semua ini yang akan menjadikan negeri tercinta kita ini sebagai suatu yang luar biasa. Dan tadi ada pesan-pesan di sana juga, tidak ada kemenangan sebenarnya dalam peperangan itu. Tadi di bagian akhir dari film itu disebutkan, sebenarnya berperang itu nggak ada untungnya, ya. Jadi kita perlu hidup dalam lingkungan yang penuh kedamaian. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik, ya, udah menekuni, dan tadi Bapak juga melihat jumlahnya itu bertahan sampai sekitar 1.000, ya. Masih angkanya sampai dari 1.200 kemudian turun, tapi di akhir masih bertahan sekitar 1.000, dan itu menunjukkan bahwa adik-adik juga sudah melakukan suatu perjuangan, ya, perjuangan besar untuk tetap duduk, tetap menyimak, tetap menonton, dan kemudian mencoba memahami. Dan pemahaman itu juga terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan. Lalu saya ingin menyampaikan penghargaan, apresiasi atas nama kementerian kepada produser, penulis film, ya, Pak Suyanto. Prof. Suyanto, terima kasih sekali. Beliau adalah sahabat saya juga. Kemudian Mas Haryanto, yang juga menjadi sutradara, luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan lebih banyak lagi karya yang seperti ini, karya ini adalah karya anak bangsa, yang menunjukkan bahwa di Indonesia pun kita mempunyai banyak sekali produser penulis yang luar biasa dan bisa menghasilkan film animasi yang juga adik-adik perlu tahu, ya, adik, ya, ini film ini sudah mendapat penghargaan sekitar 40 penghargaan internasional. Ya, kita harus bangga, ya, film yang dibuat ini oleh anak bangsa menjadi pemenang di 40 penghargaan internasional. Juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pengisi suara, ya. Tadi Mas Ian, kemudian Mbak Angela, ya. Itu kan saya kaget juga, saya baru tahu loh Mbak Angela itu dari bahasa Indonesianya itu kan itu masih ini, ya, dipengaruhi mungkin karena lama di luar negeri atau besar di luar negeri, tapi luar biasa sekali Mbak Angela. Dan tadi ketika terakhir menyampaikan lagunya, itu betul-betul dengan emosional yang wah luar biasa sekali, ya, dan saya bisa merasakan karena memang mungkin Mas Ari yang menciptakan juga luar biasa sekali. Lalu kemudian tidak lupa saya ingin menyampaikan terima kasih pada Kang Asep yang memberikan wawasan kepada adik-adik, Kang Asep, dan insya Allah adik-adik itu nanti juga akan banyak yang mau belajar tentang sejarah, ya. Ya, dan itu ingat sekali bahwa kita harus mengingat masa lalu kita dan sejarah itu adalah penting. Dan kayaknya Kang Asep tadi sudah berhasil memastikan atau meyakinkan untuk ikut menjadi sejarawan nanti seperti Kang Asep. Terima kasih sekali Kang Asep. Dan Mbak Tisa Biani, luar biasa Mbak bisa mengajak, ya, kaum milenial, generasi Z juga untuk kemudian nanti mencintai film Indonesia, karena Mbak juga sebagai duta Festival Film Indonesia tahun 2020, dan kemudian mengajak untuk milenial untuk mencintai film Indonesia, tidak hanya cinta dengan film-film luar, tapi kita bangga, dan mudah-mudahan itu akan menjadi suatu pesan moral, ya, yang menjadikan anak-anak Indonesia itu menjadi lebih hebat. Dan terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mbak Kenny, ya, Mbak Kenny. Luar biasa Mbak Kenny. Ya, I can see from your face gitu, ya. And the way you speak, ya, look like a bit tiring, ya, gitu, ya. Agak lelah di terakhir gitu, tapi tetap dengan semangatnya. Dan itu Mbak Kenny juga ingin mengajak kepada kita semua
itu memang semangat itu yang adalah penting sekali untuk kita semua ke depan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa nonton bareng lagi, entah nonton Aji Saka ya atau apapun nanti kita nanti akan memilih, kita lihat, dan ini tentunya untuk anak-anak milenial. Dan adik-adik, satu yang saya ingin katakan, mudah-mudahan adik semua terinspirasi. Mungkin di antara adik-adik nanti setelah melihat ini ingin menjadi seperti Prof. Suyanto. Bukan jadi profesornya, tapi mungkin menjadi penulis, ya, kemudian produser dari film, atau seperti Mas Arianto, ya, atau seperti Mas Ian, ya, yang tadi sudah bercerita yang menurut saya itu menarik sekali, mengajak kita untuk menjadi dubber. Dan dubber itu katanya lebih-lebih kalau misalnya mengikuti bisa suara binatang itu katanya lebih mahal gitu, katanya Mas Ian tadi itu. Dan juga Mbak Angela ya, dan juga Mbak Tisa. Jadi terima kasih, dan tiada kata yang bisa saya sampaikan, dan juga pada teman-teman dari Pusat Penguatan Karakter, kemudian yang ada di balik layar, yang kalian juga menentukan semua ya. Terima kasih, saya nggak bisa memberikan apa-apa, dan kepada pimpinan serta segenap jajaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi inilah bagian dari yang Pusat Penguatan Karakter bisa lakukan, mencoba mengaitkan nilai karakter dalam konteks hari-hari besar nasional, seperti sekarang ini mencoba memadukan dalam Hari Pramuka dan Hari Kemerdekaan, dikaitkan dengan tema-tema karakter, dan itu dimaksudkan untuk mengajak semua menghargai bangsa ini dengan karakternya yang luar biasa. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan. Baik, kita teriak merdeka ya. Hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Merdeka! 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 Merdeka. Merdeka!